Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, laba-laba merupakan salah satu binatang yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan makhluk ini dipilih sebagai nama surah di Al-Quran, yakni Al-Ankabut, surat laba-laba. Kata laba-laba dalam surat Al-Ankabut muncul pada ayat ke-41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 41. Beberapa kitab tafsir menjelaskan bahwa rumah laba-laba rapuh karena tidak bisa melindungi dari panas, dingin, hujan, dan angin. Ia dianggap rapuh karena ringkih dan tidak kokoh. Namun, seorang profesor di bidang serangga mengatakan dalam salah satu bukunya bahwa dalam firman Allah seperti laba-laba yang membuat rumah, terdapat kemukjizatan ilmiah. Yang membangun rumah adalah laba-laba betina, sehingga kata-kata membuat terdapat penanda perempuan yang berupa huruf ta, taknis. Mengapa Allah menjadikan laba-laba betina sebagai perumpamaan ayat ini? Ini dikarenakan laba-laba memiliki satu sifat khas yang tidak dipunyai makhluk hidup lainnya. Laba-laba betina berperangai sangat buruk terhadap pejantannya. Bagaimana tidak, ia langsung memangsa si jantan setelah melakukan perkawinan. Lalu bila laba-laba betina bertelur dan menetaskan telurnya, anak laba-laba juga bisa dimangsa induknya, sehingga harus cepat menjauh. Begitu juga dengan anak-anak laba-laba. Mereka pun saling memangsa satu sama lainnya. Dan begitu anak laba-laba membesar, dia juga akan memangsa induknya sendiri. Inilah merupakan contoh kehidupan di sebuah rumah yang paling lemah, rapuh, dan mengerikan. Jadi rumah laba-laba memang rumah yang paling berantakan, menyeramkan, tidak aman bagi penghuninya sendiri. Di samping bangunannya pun lemah. Demikian Al-Quran mengumpulkan dua kelemahan rumah laba-laba dalam satu perkataan saja. Meskipun rumah laba-laba disebut rumah yang paling lemah dalam Al-Quran, tapi laba-laba membuat jaring jebakan yang amat kuat untuk mencari mangsa yang terperangkap. Jaring laba-laba memang dikenal sebagai salah satu material alami yang kuat. Kini para peneliti dari College of William and Mary Amerika telah berhasil mengungkap rahasianya. Setelah mempelajari jaring laba-laba Loxelles reclusa menggunakan mikroskop gaya atom, rupanya kekuatan itu berasal dari jumlahnya. Hasil pengamatan mikroskop menunjukkan bahwa setiap helai jaring laba-laba sebetulnya terbuat dari ribuan benang nano yang disusun secara paralel. Setiap helainya terbuat dari protein yang memiliki diameter ratusan ribu lebih tipis daripada rambut manusia, kurang dari sejuta inci. Secara individu, benang nano ini memang lemah. Namun ketika disimpulkan dengan cara khusus, benang laba-laba ini bisa menahan 5 kali lebih banyak beban dibandingkan besi berukuran sama. Jaring laba-laba memiliki struktur yang terorganisasi rapi seperti kristal. Memiliki ketahanan terhadap air dan mempunyai kekuatan 5 kali lebih besar ketimbang baja dengan ukuran yang sama.
Jaring laba-laba juga 2 kali lebih lentur dibandingkan serat nilon. Jaring laba-laba bahkan dianggap lebih kuat dari baja. Kekuatan jaring laba-laba hanya bisa dikalahkan oleh kuarsa meleleh. Oleh karena itu, para ilmuwan menyebut baja biologis atau biobaja dikarenakan kuatnya serat pada jaring laba-laba. Sehingga dikembangkanlah sebagai bahan tekstil tahan peluru, bodi mobil, penguat material komposit untuk peralatan elektronik, dan bahan pesawat terbang. Pembuktian sains tentang kerapuhan kehidupan dalam sebuah rumah laba-laba sejalan dengan perumpamaan yang tertulis dalam Al-Quran. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Al-Ankabut ayat 43. Jadi, melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa untuk mengerti maksud dari perumpamaan yang dibuat Allah pada ayat 41 dibutuhkan pemahaman terhadap dunia binatang. Dan rahasia tentang dunia hewan tersebut baru akhir-akhir ini saja diketahui dan terkuak. Lagi-lagi kebenaran Al-Quran terbukti setelah 14 abad melalui sains dan teknologi canggih yang digunakannya. Wallahu a'lam bishawab.